Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi ditambah kehadiran Partai Amanat Nasional atau PAN. Koalisi pemerintah pendukung menyebut bahwa PAN sebagai sahabat baru. Lalu bagaimana memaknai pertemuan Presiden dengan pimpinan parpol? Dan benarkah kehadiran PAN menguatkan isu rencana reshuffle kabinet? Kita akan membahasnya bersama dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi Mas Hanta. Selamat pagi Vera. Ya, Mas Hanta, bagaimana memaknai pertemuan Presiden dengan pimpinan parpol kemarin? Ya, catatan saya dari pertemuan itu satu dari sisi siapa yang bertemu itu sangat penting, dan kedua adalah isunya. Siapanya itu ada 2 poin. Satu, dari bobot politiknya cukup tinggi karena yang hadir lengkap 7 partai, 6 partai plus 1 jadi 7 partai pendukung pemerintah, terdiri dari ketua umum dan sekjen. Hampir saya periksa tidak ada yang diwakili. Artinya punya bobot politik yang relatif kuat, itu penting. Yang kedua, kalau hal-hal biasanya, silaturahmi biasa tentu tidak seperti ini. Dan saya kira ada rentetan pertemuan sebelumnya Pak Jokowi, Presiden juga mengunjungi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru dan seterusnya. Yang kedua adalah ada pendatang baru bernama Partai Amanat Nasional. Dan kita tahu PAN itu bukan partai koalisi secara resmi karena tidak ada wakil di pemerintahan, resmi di kabinet tidak ada, meskipun ada di beberapa lembaga ya, Pak Susno Bachir misalnya seterusnya, memang sempat ada kader-kader PAN. Dan yang ketiga adalah kita memaknai dari isu tadi yang tadi di prolog di Metro TV, Pak Joni Plate yang menyampaikan dari hasil pertemuan itu juga hal-hal penting. Jadi poin yang bisa digarisbawahi tentu soal evaluasi penanggulangan pandemi COVID-19 itu tentu terkait dengan ekonomi dan seterusnya itu menjadi pembahasan. Tapi saya yakin tidak hanya itu, ada hal lain yang juga penting, hal-hal politik yang terkait dengan misalnya tadi soal ibu kota baru isunya, soal otonomi daerah dan sebagainya. Jadi ini bisa dimaknai adalah Presiden berupaya untuk melakukan konsolidasi internal, menyolidkan barisan koalisi. Itu poin pertamanya. Karena Presiden mungkin selain menghadapi dinamika turbulensi politik, Mas Hanta, kemudian jadi saat ini belum solid atau sebagainya. gimana sebetulnya? Gimana? Saat ini belum solid atau gimana? Bukan belum solid, tetapi mengantisipasi. Ada potensi untuk misalnya dinamikanya kan cukup kencang ini. Jadi soliditas itu ya ada potensi. Saya tidak mengatakan tidak solid, tapi ada potensi untuk misalnya mengalami keretakan dan sebagainya. Sehingga perlu disolidkan kembali, apalagi Presiden mungkin akan mengambil kebijakan-kebijakan penting, melanjutkan soal kebijakan pembangunan ibu kota baru dan sebagainya. Itu kan membutuhkan dukungan politik yang tidak kecil, soliditas yang kuat. Itu harus diantisipasi, apalagi ada isu tetangga Malaysia yang baru saja ada terpaan ketika menghadapi pandemi juga dan sebagainya. Saya kira perlu disolidkan, itu yang dilakukan. Yang kedua adalah dengan kehadiran Partai Amanat Nasional, partai baru, biasanya diikuti dengan memang isu reshuffle sesuai tema kita hari ini. Ada konsekuensi ketika mengajak salah satu atau 2 atau 3 partai baru di dalam koalisi yang didapatkan political benefit yang didapatkan Presiden adalah menambah dukungan secara kuantitas, tetapi di saat yang sama biasanya ada kompensasi politik yang harus diimbangi, yaitu memberikan jatah kursi menteri biasanya dilakukan. Nah, reshuffle itu kerap juga dilakukan. Nah, dalam situasi seperti ini saya kira reshuffle harus dilakukan super hati-hati karena ada dinamika tadi soal ekonomi, dampak dari pandemi juga cukup besar, kemudian bagaimana soliditas di politik antar partai. Jadi saya kira harus diantisipasi dalam melakukan reshuffle jika akan dilakukan. Dan tidak harus ketika dukungan itu citra otomatis publiknya harus seperti apa kalau memang tetap akan dilakukan, Mas Hanta? Ya, reshuffle ini kan ada 3 ya faktor yang akan menentukan racikan politiknya ketika Presiden akan melakukan reshuffle. Pertimbangannya itu pertimbangan teknokratik, ini yang paling penting, berbasis kinerja mestinya. Yang kedua adalah pertimbangan publik, bagaimana dukungan publik, bagaimana respon publik terhadap menteri, salah satu menteri bisa menjadi beban elektoral, menjadi beban politik bagi Presiden, misalnya terkait kasus hukum atau ada manuver politik dan sebagainya, itu pantas untuk dievaluasi. Dan yang ketiga adalah evaluasi politik, perimbangan politik. Nah, kalau dari masuknya PAN itu tentu lebih banyak, lebih pada dosisnya itu lebih pada pertimbangan politik. Nah, itu yang saya katakan harus berhati-hati.
kalau reshuffle-nya hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan masuknya Partai Amanat Nasional ke dalam koalisi, menurut saya tidak begitu tinggi urgensinya. Tetapi kalau kemudian diimbangi dengan meningkatkan dalam rangka meningkatkan performa pemerintah, yang dievaluasi adalah kinerja berbasis teknokratik, itu menjadi positif. Misalnya bagaimana untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, bagaimana penanggulangan pandemi COVID-19 dan seterusnya. Kalau itu berangkat dari sana evaluasi teknokratik yang dilakukan oleh Presiden, saya kira reshuffle-nya layak untuk dilakukan, bukan sekedar pertimbangan politik. Karena kemudian ada partai masuk. Kalau memang bukan hanya sekedar pertimbangan politik dan memasukkan PAN dalam kabinet ini, kalau dilihat dari kinerja, posisi mana sebetulnya yang masih bisa digoyang dan memasukkan PAN ke dalam sen? Ya, satu, secara jumlah PAN masuk itu kan menjadi 82% lebih kurang. Jadi ini koalisinya semakin tambun, sudah besar semakin besar. Itu yang harus diantisipasi. Soliditasnya menjadi catatan, bisa menjadi ancaman karena semakin banyak kalau tidak dikelola dengan baik. Tetapi secara kuantitatif bobotnya makin besar. Nah, yang paling aman daerah pos mana yang bisa diambil dalam situasi politik ya biasanya adalah wilayah-wilayah yang bukan milik partai politik. Kalau milik partai politik biasanya adalah presiden perlu komunikasi politik yang cukup kencang, yang cukup intens untuk dilakukan kepada partai-partai agar tidak mengganggu ya stabilitas dan sebagainya. Nah, pos mana saya kira presiden punya alat atau instrumen, alat bantu kantor staf kepresidenan dan sebagainya untuk melakukan evaluasi. Evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi kinerja teknokratik. Yang kedua adalah soal loyalitas. Jadi kalau ada menteri yang tidak tegak lurus dengan visi misi presiden, nah itu dulu ya instrumennya apa. Itu berarti bisa jadi digoyang ya kalau memang tidak lurus. Iya, yang tidak tegak lurus dengan visi presiden, ternyata dia punya agenda politik tersendiri, tersimpang dengan agenda presiden juga patut dievaluasi. Dan ketiga adalah soal publik, penerimaan publik. Kalau ada partai yang justru, ada menteri yang justru menjadi beban bagi partai, bagi presiden, kemudian komunikasi politiknya bermasalah, misalnya itu juga layak dievaluasi. Kementerian mana ya tentu lebih tepat ya presiden membuka basis teknokratik tadi, basis kinerja tadi, basis evaluasi yang punya data, fakta, kemudian menteri-menteri yang harus diganti. Oke, Mas Hanta, tapi kalau kita lihat kan respon dari parpol koalisi dalam pemerintahan juga menyambut baik kehadiran PAN ini katanya dengan penuh keakraban. Nah, artinya bisa dikatakan bahwa bukan hanya presiden yang mengundang secara langsung, tapi dari parpol-parpol koalisi ini pun juga sudah memberikan restunya untuk posisi PAN. Iya, itu salah satu ya style gaya komunikasi politik presiden di era sekarang itu tanpa sekretariat gabungan seperti pemerintahan sebelumnya itu membangun koalisi dengan kebersamaan. Jadi kalau ada partai yang tidak memiliki tingkat akseptabilitas, tingkat penerimaan yang tinggi dengan partai koalisi lainnya kan tidak sulit. Ini contohnya ketika PDI Perjuangan sering mengatakan kecil mereka berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Nyatanya Demokrat dan PKS tidak sampai hari ini tidak gabung di pemerintahan. Sementara PAN, artinya PAN ini selain akseptabilitas tingkat penerimaannya baik oleh presiden, ini juga oke oleh 6 partai itu. Semua partai, PDIP, Nasdem, PKB, dan seterusnya itu, Golkar, itu penerimaan terhadap PAN juga bagus. Saya kira selama ini juga sudah terjalin komunikasi itu. Nah, kalau ini yang dilakukan, tinggal kemudian presiden memberikan, tanda petik ya, memberikan jatah portofolio kementerian atau jabatan strategis lainnya kepada Partai Amanat Nasional sebagai salah satu kompensasi dukungan politik itu. Nah, yang bisa dilakukan ada dua sebenarnya, mengambil pos kementerian yang sudah menjadi jatah partai politik, atau lebih aman secara politik bagi presiden adalah mengambil wilayah-wilayah non partai politik. Nah, kalau ada wilayah non partai politik yang kinerjanya tidak memuaskan, kurang performanya, kemudian disambut baik juga oleh PAN, disambut baik juga oleh partai mitra koalisi, itu mungkin saja reshuffle akan terjadi tanpa mengurangi jatah-jatah menteri para koalisi partai di politik. Pemerintahan ini. Iya, ada juga pertemuan sebelum adanya presiden yang mengundang para parpol koalisi. Tapi juga ada pertemuan misalnya PDIP dengan Gerindra. Apakah memang ada kaitannya runtutan ini? Ya, kalau ditarik ya mungkin bisa secara tidak langsung ada kaitannya. Ada pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama ya, bukan pertemuan melakukan kegiatan pemerintahan di calon ibu kota baru. Kemudian ada pertemuan petinggi PDIP dan Gerindra, itu juga mungkin kalau ditarik secara kepartaian. Tapi kalau ditarik bagian dari pemerintahan belum tentu, karena tidak ada unsur pemerintahan Pak Jokowi di sana, sehingga saya kira
kalau kemudian itu disimpulkan ada kaitan secara langsung, belum tentu, karena yang dibicarakan antara Gerindra dan PDP mungkin lebih banyak pada kerjasama antar partai itu, kemungkinan membangun koalisi, katanya isu kerjasama soal ideologi, penanganan COVID dan seterusnya. Mungkin ya, kalau ditarik secara tidak langsung mungkin ya, tetapi menurut saya tidak secara otomatis karena ada figur-figur sentral lainnya. Selain PDP ada figur-figur sentral di dalam koalisi seperti figur Pak Surya Paloh dari Nasdem, kemudian ada Pak Erlangga Golkar. Itu partai-partai yang punya bobot politik yang relatif kuat ya, yang saya kira tidak hanya PDP, sehingga saya kira tidak hanya bisa dibaca dari pertemuan kemarin. Dan kalau ini mungkin yang kemarin ada kaitan 2024 seperti diakui oleh pertemuan dua partai itu. Kalau sekarang kan tidak ada menyentuh langsung isu 2024. Dan ini yang saya kira bukan menjadi hal positif kalau kemudian pertemuan 7 partai kemarin bicara tentang koalisi 2024. Kenapa? Kalau berkoalisi 7 partai yang kemarin bertemu itu berkoalisi semua, kita akan calon tunggal, tidak ada kompetisi politik. Karena 82%, misalnya PKS Demokrat tidak bisa mengusung sendiri. Iya, ada juga yang menduga bahwa ini juga membahas terkait dengan bagaimana mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jembatan untuk presiden bisa 3 periode. Masuk akal atau tidak? Iya, termasuk. Nah, kalau itu isunya bisa nyambung dengan yang kemarin. Karena yang pertemuan 2 partai kemarin adalah 2 partai yang paling tinggi ya, paling besar gitu. Isu yang bisa bicarakan, tentu saya tidak yakin kalau hanya bicara tentang penanganan pandemi, itu satu mungkin akan dibicarakan. Kemudian kalau 2 partai akan bicara koalisi 2024, nah ini yang bisa nyambung. Kemarin juga ada kerjasama ideologi. Hari ini, kemarin juga ada pertemuan 7 partai. Jadi kemungkinan ada agenda amandemen konstitusi itu mungkin tersambung 2 pertemuan itu. Kalau kemudian ada pembicaraan-pembicaraan, saya kira ini juga sangat menarik dan hati-hati dan kita harus kawal bersama. Kalau gabungan 7 partai ini melakukan proses amandemen ditambah DPD, ya itu sangat mungkin akan dilakukan. Dan pembicaraan-pembicaraan semacam ini, saya kira amandemen konstitusi kalau dibicarakan oleh 7 partai dengan 82% kekuatan di DPR, ini kekuatan yang besar secara komposisi bobot politiknya cukup kokoh, ditambah dukungan dari DPD RI. Tinggal seperti apa nanti, saya kira semua partai juga kita membutuhkan harus berhati-hati seperti saya katakan untuk kita tetap menegakkan demokrasi dan sebagainya. Itu apakah ada isu tentang relaksasi atau perpanjangan atau periodisasi presiden atau penambahan dan seterusnya, itu tentu tidak ada penjelasan secara jelas di sana. Tapi yang paling bisa dibaca dari pertemuan kemarin adalah satu, bobotnya tinggi karena yang hadir langsung ketua umum dan sekjen, yang kedua ada Partai Amanat Nasional, partai baru yang bergabung di sana, dan saya kira ada hal penting di sana. Selain penanganan pandemi tadi, tentu ada hal-hal penting, yaitu salah satunya saya kira tidak berlebihan kita menduga ke arah untuk pembicaraan tentang ada hal krusial yang memang harus dibahas bersama dengan Ketua Umum Parpol ini, begitu ya, sangat penting Presiden mengundang, tapi juga harusnya dari pemerintahan bisa menahan untuk tidak ada reshuffle kabinet di tengah situasi pandemi, mengutamakan bagaimana penanganan pandemi itu dan mensolidkan dari keutuhan partai politik ini. Terima kasih Mas Hanta Yuda, dan kita tunggu nanti seperti apa, apakah memang ada juga pembahasan dan tindak lanjut dari amandemen Undang-Undang 1945. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.